Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan salat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan tentang pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir di tengah-tengah kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang, Gus Mis. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang kembali tentang api Islam Bung Karno, pemikiran yang menarik untuk dikenal dan diketahui oleh kaum muda, kaum milenial. Baik, untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini khusus melanjutkan tema yang kemarin, yaitu masih berkenaan dengan kebangsaan dan juga keislaman. Bung Karno mencetuskan bahwa cinta tanah air atau kecintaan kita kepada tanah air kita, Indonesia, itu merupakan bagian dari keimanan. Nah, bagaimana Gus Mis memandang gagasan tersebut yang disampaikan oleh Bung Karno? Ya, kalau kita lihat dalam sejarah, di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, itu kan sangat menonjol sekali bahwa Bung Karno itu sudah menggaungkan gagasan hubul waton minal iman, atau mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Itu sejak tahun 1928. Itu artinya kira-kira 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Atau kalau kita mengkaji tulisan Bung Karno tentang nasionalisme, Islamisme, dan marxisme, itu 2 tahun setelah itu. Jadi Bung Karno di banyak tempat, dan di buku Di Bawah Bendera Revolusi, Bung Karno menjelaskan tentang hubul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman, itu di Pekalongan. Dan pada waktu itu banyak penentangan karena dianggap gagasan itu bagian dari fanatisme, asobiyah. Kita belum merdeka, tetapi Bung Karno sudah melihat jauh ke depan bahwa tidak lama lagi Indonesia akan merdeka, dan Indonesia harus merdeka sebagaimana dalam pembukaan konstitusi kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan itu juga menjadi perjuangan dari banyak negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka. Nah, secara lebih khusus juga Bung Karno dalam satu tulisan memudahkan pengertian Islam yang dimuat di majalah Panji Islam. Itu tulisan yang sangat panjang sekali, nanti kita akan bedah dalam banyak tema dalam tadarus Ramadan ini. Nah, Bung Karno menceritakan bagaimana pada tahun 40-an salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur, ini sahabat Bung Karno, dan Bung Karno dalam banyak tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya menyebut tokoh dari Muhammadiyah, Kiai Haji Mas Mansur. Kalau tidak salah ya, Kiai Haji Mas Mansur ini lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Sama seperti Gus Mis, sama dengan saya. Pikirannya sangat modern, sangat reformis, sangat maju, sangat progresif. Dan Kiai Mas Mansur ini karena tokoh Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu punya gagasan yang sama dengan Bung Karno, bahwa untuk meraih kemerdekaan, untuk membangun satu cara pandang kebangsaan, diperlukan gagasan hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Dan menariknya, kata Kiai Mas Mansur itu, dan ini dijelaskan dalam satu majalah, namanya Majalah Adil, ditulis di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi itu, bahwa gagasan cinta tanah air bagian dari iman itu mendapatkan respon positif dari kalangan muda Muhammadiyah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk memahami sejarah bangsa, bahwa Indonesia ini dulu
di kemerdekaan Indonesia itu, kebangsaan secara lebih khusus itu digaungkan oleh kaum muda. Jadi kaum muda Muhammadiyah termasuk mereka yang merespon secara positif gagasan hubul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman, meskipun terdapat penentangan dari kalangan tua dari Muhammadiyah pada zaman itu. Jadi saya berdasarkan penelusuran saya terhadap sejarah-sejarah yang ada, terutama melalui buku Di Bawah Bendera Revolusi, sungguhnya Bung Karno ini sebagai sosok nasionalis sejati adalah sosok yang dalam konteks Indonesia termasuk yang secara gigih menggelorakan pandangan hubul waton minal iman. Walaupun belakangan kita tahu bahwa gagasan ini lebih banyak disuarakan oleh kalangan Nahdlatul Ulama, terutama dalam lagunya Yalal Waton itu, hubul waton minal iman. Itu gubahan lagu yang dibuat oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang itu juga adalah sahabat Bung Karno. Jadi ketika saya menyebut Bung Karno sebagai sosok yang menggelorakan satu prinsip hubul waton minal iman, itu mencintai tanah air bagian dari iman. Ini ada yang mengatakan ini adalah hadis, tetapi sepengetahuan saya ini kategorinya hadis dhaif. Dia secara konten substansi itu dapat dianggap sebagai ungkapan yang sejalan dengan pesan-pesan Nabi. Kalau kita melihat misalnya ada satu hadis yang berbunyi Allahumma habib ilainal madinah kahubbina li Makkah au asyad wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah karena tekanan dari kaum Quraisy pada waktu itu dari Mekah ke Madinah, dan tentu Rasulullah membangun peradaban yang mungkin bisa disebut dengan negara dalam konteks modern karena ada konstitusi piagam Madinah itu. Rasulullah itu juga mempunyai jiwa nasionalisme, yaitu cinta terhadap Madinah melalui doanya Allahumma habib ilainal madinah kahubbina li Makkah. Berarti Rasul nasionalis juga, Gus? Nasionalis, ya, cinta Rasul. Makanya kalau kita menyebut Madinah itu kan, itu disebut dengan Madinatun Nabi. Jadi itu adalah kotanya Nabi. Madinah disebut dengan dan Nabi Muhammad itu sangat mencintai Madinah, dan kita melihat sekarang bagaimana aura Madinah itu, karisma wibawa Madinah itu memang wibawa sebagai kotanya Nabi Muhammad SAW. Nah, prinsip hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman, itu menjadi salah satu ciri khas karakteristik Islam Indonesia, yang Bung Karno juga bisa dikatakan sebagai orang sosok yang menggelorakan prinsip mencintai tanah air bagian dari iman, karena itu memang ada di dalam dokumen-dokumen, catatan-catatan dan karya-karya pidato-pidato Bung Karno. Dan itu yang kemudian sampai sekarang kita semua merasa bangga, karena kita alhamdulillah mencintai negara kita sepenuh hati, dan cinta kita kepada bangsa dan negara ini yang sekarang menjadikan Indonesia sebagai, dalam konteks diplomasi, bagi saya sebagai salah satu negara yang disegani, dihormati oleh dunia internasional. Artinya gagasan Bung Karno terkait dengan hubul waton minal iman itu dianggap positif, disambut dengan bahagia oleh kaum Islam juga, Gus, ya. Artinya bukan hanya sebuah gagasan tentang nasionalisme yang lebih condong kepada nasionalis, tapi juga berusaha mendekatkan antara kaum Islamis dan juga nasionalis. Ya, kalau kita lihat misalnya sekarang dalam perjalanan sejarah ya, saat ini kalau kita lihat misalnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu melalui lagunya Yalal Waton itu sudah jelas, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubul waton minal iman gitu. Dan di banyak forum-forum kajian-kajian majlis taklim Nahdlatul Ulama, kita menggelorakan lagu itu, mencintai tanah air bagian dari iman, itu menjadi salah satu prinsip yang utama dan terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Dan itu tertanam dari kiai-kiai yang tua sampai
kader-kader muda, dan saya misalnya dengan sangat bangga menjadi kader Nahdlatul Ulama, menjadi bagian dari komunitas Nahdlatul Ulama, dan NU mencintai Indonesia sepenuh hati karena mencintai Indonesia itu bagian dari iman. Dan gayung bersambut ya. Apa yang dulu diperjuangkan Bung Karno pada tahun 1928, 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, itu disambut baik oleh kalangan Nahdlatul Ulama, dan bahkan pandangan cinta tanah air bagian dari iman ini di lingkungan Nahdlatul Ulama menjadi satu prinsip yang utama, bahwa NU harus berada di garda terdepan untuk menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia bagaimana? Dengan mencintai Indonesia. Karena mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Lebih-lebih juga Muhammadiyah, karena konteks di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, kaum muda Muhammadiyah pada tahun 40-an itu salah satu perjuangannya itu adalah bagaimana mencintai tanah air, mencintai Indonesia, itu bagian dari iman. Dan ini yang kemudian melahirkan satu gerakan bersama, satu gerakan kebangsaan untuk Indonesia merdeka. Maka boleh dikatakan kemudian itu juga menginspirasi umat agama-agama yang lain. Kalau kita lihat bagaimana umat Hindu begitu cintanya terhadap Indonesia, bagaimana umat Katolik begitu cintanya kepada Indonesia, bagaimana umat Kristiani, kalangan Protestan sangat mencintai Indonesia, bagaimana umat dari Konghucu mencintai Indonesia, bagaimana umat Buddha mencintai Indonesia, bagaimana dari masyarakat adat, suku-suku Samin dan lain-lain sangat mencintai Indonesia. Jadi ajakan dan seruan Bung Karno agar sejak tahun 28 tadi, agar kita mencintai Indonesia, itu direspon baik oleh seluruh umat agama-agama dan keyakinan di Indonesia, dan ini menjadi satu gelombang besar. Dan menurut saya cinta tanah air, bagian dari iman ini, menjadi salah satu kekuatan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya boleh berkata bahwa ya kalau dalam bahasa Tunisnya, insya Allah Indonesia labas, bahwa Indonesia baik-baik saja. Karena dalam diri kita sudah tertanam cinta, semangat atau spirit cinta tanah air, bagian dari iman. Sebagai ini Gus, saya ingin bertanya, mungkin agak luar Indonesia Gus, sebagai pengamat Timur Tengah Gus, apakah hubul waton minal iman ini juga tertanam di bangsa Arab Gus? Padahal landasan teologisnya ada, seperti yang tadi Gus sampaikan, bahwa bagaimana Rasulullah juga cinta terhadap tanah airnya, yaitu Makkah. Nah, bagaimana Gus melihat apakah gagasan tersebut juga tertanam pada bangsa-bangsa Arab? Saya melihat di Tunisia, Mesir, orang Mesir punya pandangan Mesir umud dunia. Jadi bahwa ibu dari seluruh alam ini adalah Mesir. Saya kalau sama orang Mesir, saya punya lelucon Mesir umud dunia wa Indonesia abuha, gitu. Bahwa Mesir itu adalah ibu dari dunia, tetapi Indonesia itu adalah bapaknya, gitu. Dan orang-orang Mesir sangat bangga terhadap peradaban Mesir. Orang Tunis punya slogan Tunis Mahlahat, Tunis begitu indah. Dan saya melihat juga kecintaan orang-orang Tunisia terhadap bangsa negaranya sangat besar. Begitu juga orang-orang Arab Saudi, orang-orang Emirat, orang-orang Turki, orang-orang Iran, itu sama saja. Itu memang sejatinya kita itu mencintai bangsa kita, di mana kita lahir di situ. Kalau kata abah saya Deswe Imron itu bahwa ya kenapa kita mencintai tanah air? Karena kita bersujud di tanah air yang kita lahir dan bersujud, dan kita akan dikuburkan di tanah air kita. Maka saya selalu mengatakan di Tunisia ini, saya sangat mencintai negara saya, dan saya akan membangun negara saya, dan saya akan meninggal di tanah air saya gitu. Nah, apa bedanya misalnya kalau kita perbandingkan? Ya, sama-sama cinta tanah air. Nah, kita ini sesungguhnya cinta kita terhadap tanah air, terhadap Indonesia kita itu dalam perjalanan sejarah itu, kalau kita baca dari Bung Karno, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Mbah Wahab, Mbah Bisri,
Gus Dur, Kiai Wahid, dan ya Abdurrahman Wahid, atau tokoh Kiai Mas Mansur, Buya Syafi'i. Saya sangat dekat dengan tokoh-tokoh bangsa, dengan Khalis Majid misalnya. Apa yang menonjol dari kebangsaan kita, cinta tanah air Indonesia? Kita itu tidak hanya sekedar cinta, kita punya keinginan untuk membangun negara kita. Nah, itu yang khas dari kita. Ya saya pribadi lah, misalnya sebagai duta besar bagi Indonesia, sebagai kader, petugas partai, kader dari PDI Perjuangan, betapa cintanya saya kepada bangsa itu dikuatkan dengan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Kita mengambil peran masing-masing. Ibarat kita mau sholat itu, kita ngambil saf. Saf untuk kita betul-betul memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Itu yang menurut saya dalam beberapa hal, kalau ya kita bandingkan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah ini, kita dalam konteks memberikan pengabdian atas cinta kita kepada bangsa negara kita, alhamdulillah ya lebih baik. Dan kita berharap generasi muda, ya anak-anak saya, Hasib, dan kaum muda, kaum milenial yang lain juga bisa melanjutkan, bisa belajar dari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan para pejuang-pejuang bangsa, tokoh-tokoh bangsa, belajar dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, belajar juga dari tokoh-tokoh Katolik, tokoh Protestan. Banyak, kita punya banyak teladan untuk kita jadikan contoh bagaimana mereka, misalnya slogan umat Katolik, 100% Katolik, 100% Indonesia, itu kan luar biasa. Artinya antara keyakinan beragama kita dengan keyakinan kita kepada bangsa dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk menuju ke sana tuh sebagai generasi selanjutnya setelah Gusmis kita, bagaimana menanamkan rasa cinta tanah air tersebut, Gus, bahwa bukan hanya merasakan tapi juga menyadari bahwa inilah bagian dari keimanan saya. Seperti tadi yang sampai Gusmis sampaikan bahwa Katolik pun punya slogan seperti itu, apalagi Islam kalau tadi sudah diajarkan oleh nabinya. Jadi memang ada satu slogan yang sederhana kita kenal, itu disebut tak kenal maka tak sayang. Jadi cara kita mencintai, kita harus mengenali. Banyak orang yang sekarang karena media sosial lebih tertarik kepada negara-negara di luar Indonesia. Nah, saya kebetulan alhamdulillah udah mengelilingi sebagian besar Indonesia. Karena sebagai petugas partai, sebagai kader dari PDI Perjuangan, saya keliling Indonesia, melihat langsung bagaimana Indonesia, dan saya juga keliling dunia juga. Sehingga saya bisa membandingkan antara Indonesia dengan negara-negara. Masih jauh lebih baik. Andai kata generasi muda tahu Indonesia, keindahan alamnya, keramah tamahan warganya, bagaimana segala potensi kita miliki, bagaimana kita mempunyai sejarah yang sangat luar biasa untuk kita contoh. Dan misalnya, bagaimana caranya? Ya harus mengenal Bung Karno. Jadi Tadarus Ramadan kita mengenal api Islam Bung Karno, ya harus mengenal, membaca buku di bawah bendera revolusi misalnya, membaca bagaimana karya-karya Bung Karno sangat luar biasa, membaca karya-karya Bung Hatta, ya kan, membaca Pak Ahmad Nasir, ya kan, Buya Hamka, membaca juga dari karya-karya Tan Malaka. Itu membangkitkan tidak kalah loh pemikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran yang dari luar gitu. Bahkan yang kontemporer sekalipun, dari pemikir-pemikir kontemporer, bahwa yang menarik dari Indonesia itu adalah bahwa ketika kita mempunyai pemikiran, kita tidak hanya sekedar merayakan, mengorkestrasi gagasan. Dari para pendiri bangsa itu, kalau kita punya gagasan itu harus diimplementasikan. Misalnya gagasan tentang koperasi, ada bapak koperasi, itulah Bung Hatta. Sebenarnya itu adalah satu tradisi kebudayaan bangsa Indonesia. Dulu gagasan koperasi itu sudah dikembangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tetapi yang mengembangkan dalam konteks bagaimana implementasi koperasi ya Bung Hatta misalnya. Nah itu tidak ada budaya seperti koperasi kita di kawasan Timur Tengah ini.
mungkin belakangan ada di Bangladesh oleh Muhammad Yunus yang meraih Nobel. Kalau seandainya sejak dulu ada peraih Nobel, mungkin bisa Hadratus Syekh atau Bung Hatta dengan kooperasinya mendapat Nobel. Maka menurut saya menggali gagasan para pendiri bangsa, membaca kembali, mendiskusikan kembali. Saya punya mimpi buku-buku pendiri bangsa ini, kayak di bawah bendera revolusi, buku-buku Bung Hatta, Tan Malaka dibaca lagi di sekolah-sekolah, di desa-desa, sehingga kita tidak kehilangan akar historis, akar budaya dan akar tradisinya, dan kemudian kita melanjutkan kembali untuk melahirkan karya-karya terbaik pada bangsa kita. Para pendiri bangsa sudah melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa yang sampai sekarang masih ada. Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, ya kan? Ya, ya. Itu adalah karya-karya dari pendiri bangsa kita. Dan tugas kita sekarang generasi muda terutama harus melahirkan karya-karya baru untuk generasi yang akan datang, sehingga capaian-capaian dari segi gagasan, dari segi misalnya infrastruktur dan lain-lain, bagaimana yang seperti Bung Karno katakan, berdaulat dalam politik, dalam Trisakti itu, mandiri dalam berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, itu juga bisa terus menjadi satu keyakinan bagi generasi muda. Saya di Tunisia ini kalau bercerita Trisakti Bung Karno itu sangat dihormati sekali. Gagasan seperti ini gagasan yang sangat ditunggu-tunggu oleh bahkan di Timur Tengah ini, di kawasan Afrika Utara ini, Bung Karno sangat dihormati karena gagasan-gagasannya. Jadi kita ini sebenarnya tinggal melanjutkan saja dari para pendiri bangsa. Kita harus mengerti Indonesia. Nah, kalau kita mengerti Indonesia, memang ada hal-hal yang memang harus masalah-masalah yang harus dipecahkan. Itu menjadi sebuah keniscayaan karena zaman berubah, jumlah penduduk juga berubah, persoalan juga berubah, peta geopolitik juga berubah. Maka kemudian kata Bung Karno, diperlukan istihad, kreativitas, inovasi untuk menjawab tantangan zaman. Terakhir Gus, barangkali saya dan rekan-rekan atau teman-teman satu generasi saya itu banyak merespon tentang masalah-masalah yang terjadi di tanah air, Gus. Kita lewat medsos biasanya ada kasus ini, kita viral gitu. Nah, apakah itu sudah bagi Gus Mis, apakah itu sudah merupakan cinta terhadap tanah air kita, atau apa sebetulnya kecintaan terhadap tanah air yang Gus Mis harapkan bagi generasi-generasi teman-teman muda ini? Ya, kita harus percaya bahwa seperti kata Bung Karno, Indonesia itu adalah rahmat bagi Tuhan. Ada banyak persoalan, tetapi mari kita bersama-sama memecahkan persoalan itu. Ya, itulah bagian dari cinta kita pada tanah air. Kalau kita hanya berhenti kepada persoalan-persoalan saja tanpa tidak ada solusi, maka kita akan kehilangan momentum. Dan itu tugas kaum milenial menurut saya, untuk memecahkan, untuk memberikan sumbangsih gagasan dan kerja-kerja nyata untuk memecahkan masalah-masalah. Saya dalam konteks diplomasi misalnya, ini saya karena sekarang pelaku ya dalam konteks diplomasi sebagai duta besar, saya melihat dulu Bung Karno itu kan bapak diplomasi. Bagaimana Bung Karno dihormati oleh negara-negara Asia Afrika. Setelah konferensi Asia Afrika di Bandung, bahkan dihormati oleh Amerika, John F. Kennedy, dihormati oleh Khrushchev di Uni Soviet, di Rusia sekarang, dihormati oleh pendiri Perancis Charles de Gaulle, dipilih oleh orang-orang Eropa. Bung Karno dihormati. Artinya Bung Karno juga sebagai seorang diplomat. Jadi kalau kita ingin belajar diplomasi misalnya, kita bisa belajar sama Bung Karno. Saya sudah buktikan, saya dalam konteks diplomasi belajar dari Bung Karno. Apa itu dalam diplomasi? Adalah persahabatan yang tulus. Jadi kita harus betul-betul tulus bersahabat dengan negara-negara luar. Dan sekarang diplomasi adalah kunci keberhasilan sebuah negara. Kalau negara itu berhasil melakukan diplomasi, maka akan memberikan manfaat bagi negaranya. Dan Bung Karno sudah membuktikan di masa lampau. Jadi kalau kita mau, kita bisa belajar dari misalnya Bung Hatta sebagai seorang filosof. Betapa Indonesia itu dibangun oleh gagasan-gagasan besar, oleh filsafat.
Dan ada satu buku Al-Madinah Al-Fadilah punya Al-Farabi, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang dibangun berdasarkan gagasan-gagasan besar, berdasarkan filsafat. Nah, ini yang menurut saya juga harus menjadi semacam pelajaran bagi kita semua, bahwa gagasan itu penting, kerja nyata itu penting, melihat sejarah itu penting, dan kemudian merancang kembali dalam konteks Trisakti itu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkibar dalam kebudayaan. Gagasan-gagasan Trisakti ini harus kita uraikan dalam kerja-kerja nyata, dalam program-program nyata, dan pada akhirnya adalah ya memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bekerja keras untuk bagaimana memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kita semua. Ya, kita tahu kondisinya sedang tidak baik-baik saja, baik dalam konteks global maupun konteks dalam negeri. Tetapi yakinlah, dengan kerjasama, dengan gotong royong, dengan kerja-kerja nyata dan yang terukur, kita pasti bisa melalui berbagai macam masalah yang kita hadapi. Dan saya misalnya sebagai duta besar akan bekerja keras untuk membantu pemerintah dan negara bagaimana memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan dasarnya itu adalah cinta tanah air, bagian dari itu. Dengan cinta kita kepada tanah air ini, maka kita akan bisa melaksanakan banyak hal. Misalnya saya di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, di sini ini setiap jam 10 kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu bagian bagaimana kita semua menyegarkan kembali cinta kita kepada tanah air. Bahwa kita semua di KBRI Tunis itu memulai kerja kita setiap hari dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kemudian setelah itu kita memberikan pengabdian terbaik kita kepada bangsa dan negara kita. Terima kasih banyak, Gus. Sama-sama. Saya kira kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, terima kasih banyak telah menonton episode ini. Semoga kita sebagai anak bangsa semakin kuat mencintai tanah air kita, khususnya umat-umat Islam atau umat-umat beragama yang percaya akan Tuhan, bahwa agama malah dan justru memberikan nilai-nilai moral untuk kita semakin mencintai tanah air kita, Indonesia. Sampai jumpa teman-teman, semoga kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Salam Pancasila, merdeka! Merdeka!